Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salza Amira, NIM 17101046. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan COVID-19 atau Corona di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu COVID-19 atau Corona itu diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, yang mengumumkan ada dua warga Indonesia yang terkena virus corona atau COVID-19 ini. Jadi dari terkenanya virus itu, Indonesia ini belum terlalu yang masih dianggap virus itu tuh sepele banget gitu. Jadi kayak dia tidak mengambil pusing yang terlalu berlebihan, malah ada sebagian pemerintah yang membuat kayak seperti lelucon atau apa gitu kan. Ya mungkin dari teman-teman itu pasti sudah mendengar bagaimana meme-meme yang ada di Instagram atau di mana itu media sosial. Jadi Indonesia ini untuk corona atau COVID-19 itu mereka pemerintah kayak belum ambil pusing, tetapi dari mereka belum ambil pusing yang diorang kayak biasa aja menyepelekan COVID-19 itu, perharinya COVID-19 atau corona itu naik hingga naik. Tercatat pada data tanggal 26 Maret 2020 itu ada totalnya ada 893 kasus positif corona atau COVID-19 yang ada di Indonesia. Terus dari semalamnya itu 700 lebih, jadi penambah 790. Terus pas tanggal 26 itu dalam satu hari aja Indonesia bisa menambah orang yang positif corona itu sebanyak 103 kasus positif. Terus untuk pasien yang sembuh di COVID-19 itu ada penambahan 4 orang, jadi keseluruhan itu menjadi 35. Sedangkan untuk jumlah pasien yang meninggal dunia itu bertambah sebanyak 20 kasus. Yang meninggal aja 20 kasus, banyak banget kan kalau dipikir-pikir dalam satu hari itu. Terus total itu menjadi 78 pasien yang meninggal dunia. Udah banyak di daerah-daerah terpencil aja sudah terkena COVID-19 ini. Seperti daerah kita kan termasuk daerah yang terpencil, itu aja sudah ada 5 kasus yang terkena. Penanganan pemerintah untuk COVID-19 ini atau corona ini menurut saya itu sudah lambat, tetapi mereka mengeluarkan kebijakan seperti pemerintah telah mulai rapid test corona. Jadi pemerintah itu sudah kayak beritahu jika nanti adanya tes corona itu. Pertama kali tes itu dilakukan di Jakarta Selatan. Terus kebijakan yang kedua itu Wisma Atlet mulai digunakan untuk pasien corona. Jadi Wisma Atlet itu digunakan untuk seperti kayak rumah sakit sementara gitu. Terus yang ketiga itu penyaluran kartu prakerja dipercepat karena dari kasus COVID-19 atau corona ini kan dilakukan lockdown tuh. Jadi banyak para pekerja yang tidak bekerja tapi dia bekerja di rumah. Bekerja di rumah seperti apa sih? Kayak iya, kalau misalnya pekerjaan itu bisa diselesaikan di rumah. Kalau misalnya cuma pekerjaan buruh yang di lockdown kan pasti dia nggak dapat penghasilan kan. Terus kebijakan yang keempat itu rumah sakit rujukan penanganan corona itu ditambah. Kebijakan yang terakhir yang dibuat pemerintah itu 15 juta masker disiapkan untuk hadapi corona. Seperti yang kita tahu, masker itu kan digunakan untuk tenaga medis atau orang-orang yang sedang sakit. Tetapi masih banyak kayak warga-warga kita yang masih menggunakan tapi dia nggak sakit, karena dia untuk kayak pencegahan, takutnya ada orang yang sakit tapi nggak mau pakai. Ya kan kita tahu juga dari masyarakat kita, dari lingkungan kita pasti banyak juga kan yang belum sadar
COVID-19 itu seperti apa atau corona itu seperti apa gitu kan. Jadi belum sadar sebenarnya sebenarnya virus itu berbahaya banget atau enggak gitu kan. Jadi kayak walaupun dia sakit tetapi dia kayak nggak merasa kalau misalnya dia sakit gitu. Jadi orang-orang yang sakit ini mungkin pasti ada juga yang nggak sadar kalau misalnya dia kalau sakit itu harus menggunakan masker gitu kan. Jadi dari kayak warga-warga yang kayak nggak sakit tuh kayak berburu masker, hand sanitizer, dia kan kayak makanya kayak apa tuh masker, hand sanitizer, ADP, alat pelindung diri tuh banyak banget yang kayak kekurangan gitu loh. Terus evaluasi dari penanganan di Indonesia itu menurut saya kurang cepat ya, karena ya seperti kita tahu penanganan di Indonesia itu kayak masih menyepelekan atau masih biasa-biasa aja gitu. Kayak sekarang ada kebijakan tentang lockdown. Lockdown tuh kan kayak 14 hari sebenarnya, itu orang-orang memang diharuskan di dalam rumah aja, nggak boleh kemana-mana, di rumah aja gitu kan. Tapi masih banyak kayak orang-orang yang nakal yang pergi malah 14 hari kayak wah waktunya aku liburan nih kayak gitu. Sebenarnya 14 hari itu untuk kita berdiam diri di rumah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 atau corona ini sendiri. Terus dari medisnya mungkin kalau misalnya di Indonesia ini kekurangan dari 893 kasus, itu kan pasti banyak banget pasiennya. Terus harus dibutuhkan tenaga medis yang sangat banyak untuk menangani COVID-19 ini atau corona ini kan. Terus dari alat medis di Indonesia juga kurang memadai. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.